Selamat malam teman-teman. Pada malam hari ini kita akan membahas apa sih tanggapan nelayan terkait dengan dua sosok menteri, yaitu Ibu Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan Perikanan Indonesia, kemudian dengan Bapak Edi Prabowo yang sekarang menjadi tahanan KPK. Saya singkat saja pada malam hari ini. Pertama saya akan memulai dari sisi hukum. Seperti apa skor keduanya di mata nelayan. Pertama, kalau untuk Bu Susi, nelayan menilai bahwa dia lebih tegas dan lebih bisa menciptakan suasana di laut itu bisa lebih aman. Kemudian ada kepastian hukum. Kepastian hukum itu yang saya maksud seperti ini, kalau dilarang dilarang, dibolehkan diperbolehkan, sehingga nelayan seperti memiliki SOP dalam bekerja. Nah, kemudian meskipun di beberapa komoditi cukup menyakitkan atau di beberapa aturan menurut nelayan menyakitkan, tapi harus diakui juga ini adalah bentuk kepastian hukum dan bentuk ketegasan dari Ibu Menteri. Berbeda dengan Edi Prabowo, sosoknya yang humble, sosoknya yang menurut nelayan ya lebih manusiawi, itu juga dimanfaatkan untuk kepentingan hal-hal yang kurang baik oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan illegal fishing. Karena menurut mereka Pak Edi ini orang baik. Pak Edi ini lebih pro kepada nelayan daripada Bu Susi. Nah, padahal pro dan tidaknya itu adalah ukuran dari produk hukum yang diciptakan oleh menteri itu sendiri. Nah, kemudian dari sisi iklim bisnis. Nah, di sini mungkin yang akan lebih menonjol itu adalah lobster. Karena beberapa hari belakangan ini pemberitaan tentang lobster begitu sangat bombastis, dibicarakan oleh semua kalangan, baik oleh politisi, akademisi, dari nelayan, pengepul, eksportir, dan berbagai kalangan. Nah, kalau Bu Susi itu jelas dalam peraturan menteri bahwa Bu Susi dalam aturan itu melarang. Banyak orang menyangka bahwa yang dilarang itu adalah dilarang melakukan ekspor, padahal bukan seperti itu. Dia melarang dari tingkat hilir, dilarang melakukan penangkapan terhadap peroles atau benih-benih lobster, atau dalam permen itu diksinya menggunakan kata baby lobster ya, atau benih. Nah, bagaimana mungkin kita dilakukan untuk ekspor, untuk menangkap saja nggak boleh. Yang boleh itu hanya lobster di atas 200 gram. Kemudian di bawah itu nggak boleh, yang bertelur juga nggak boleh, di semua jenis. Kemudian, nah di sini kenapa ekspor dilakukan itu tentunya oleh para pelaku-pelaku yang menempuh jalur ilegal. Kemudian datanglah Bapak Edi Prabowo yang memimpin memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, seperti apa iklim usaha di mata nelayan? Pak Edi ini pertama membuka keran ekspor, kemudian memperbolehkan penangkapan benih-benih lobster. Nah, penangkapan benih-benih lobster ini juga tidak langsung vulgar seperti itu. Ada SOP, ada aturan, ada tata tertib, ada ketentuan yang termuat dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020. Di antaranya dari nelayannya sendiri harus mengurus izin, kemudian kuota, membentuk KUB, membentuk kelompok, koperasi, dan seterusnya. Kemudian mendaftar melalui e-lobster, mendaftar melalui aplikasi, boleh juga manual yang akan diverifikasi oleh provinsi, dan seterusnya. Nah, intinya penangkapan benih-benih lobster itu diperbolehkan, meskipun harganya jauh sekali berbeda pada saat keran ekspor belum dibuka. Nah, saat sekarang Pak Edi sudah menjadi tahanan KPK. Harapan nelayan, isi hati nelayan sejujurnya adalah bahwa biarkan saja benih-benih lobster ini tetap ditangkap, tetapi untuk kepentingan budidaya. Jadi bisa dapat dua-duanya. Bu Susi melarang penangkapan sehingga budidaya mati. Tetapi Vietnam tidak bisa mendapatkan suplai benih lobster, melainkan oleh jalur ilegal ya. Pada saat Pak Edi, benih-benih lobster boleh ditangkap, sekaligus juga boleh untuk ekspor. Nah, tentunya dengan kuota ya. Nah, ini juga merupakan kebocoran kita sebagai bangsa, sebagai negara ya. Sebagai nelayan juga yang menggantungkan hidup dari laut, kita juga harus tetap berpikir konservasionis tentunya. Nah, jadi kondisi seperti ini seperti membukakan mata kita semua, termasuk nelayan, bahwa tetap ingin menangkap benih-benih lobster tapi untuk kepentingan budidaya. Nah, untuk harga budidaya itu sebetulnya sebelum Pak Edi ditangkap itu sangat murah.
Karena yang budidaya itu biasanya berusia dari 5 sampai 10 gram. 5 sampai 10 gram atau biasanya disebut lobster jangkrik atau yang sudah pigmented atau benih-benih lobster sudah berwarna. Di lapangan kadang disebut burik di berbagai wilayah. Nah, sekarang harganya mulai tinggi karena banyak orang yang sudah memulai inovasi untuk budidaya. Nah, saya pikir ini juga harus jadi harus jadi renungan kita bersama, harus dirumuskan juga masuk ke dalam kebijakan nasional, kebijakan daerah, kebijakan kelautan perikanan supaya benih-benih lobster ini tetap ditangkap tapi untuk kepentingan budidaya. Masalah teknologi, saya pikir dari bentangan dari Sabang sampai Merauke dengan luas pantai kita yang cukup besar, jumlah nelayan kita cukup besar dari nelayan utara dan selatan. Kalau beberapa titik ini menjadi menjadi titik-titik sentral untuk budidaya, saya pikir inovasi akan banyak ditemukan. Dan pemerintah harus mendorong hal ini dari sisi regulasi, permodalan, kemudian juga dukungan teknologi. Banyak orang mengatakan bahwa Vietnam itu jago teknologi, nggak bisa Indonesia budidaya hanya Vietnam. Itu enggak. Vietnam itu hanya tekun. Kenapa tekun? Karena dia hanya pekerjaan utamanya hanya budidaya. Kalau kita Indonesia masih sebagai nelayan perikanan tangkap, kemudian ada juga masih yang menanam jagung, masih menjadi nelayan penjaring, pemancing, dan lain-lain penyelam sekaligus budidaya lobster. Nah, saya pikir kalau ini benar-benar ditekuni menjadi pekerjaan utama, teknologi akan lahir, inovasi akan lahir, maka hasil pun akan mengikuti. Nah, saya harap bahwa dengan adanya penangkapan Pak Menteri kemarin, ini menjadi titik balik untuk budidaya kita secara nasional. Nah, untuk harga sebetulnya pemerintah bisa membeli secara subsidi, bisa menerapkan sistem subsidi. Skema subsidi ini yang saya maksud adalah karena sekarang ekspor masih moratorium, maka nelayan juga masih menangis sebetulnya. Ada orang yang baru berinvestasi belum bisa beroperasi, ada yang sudah berinvestasi modalnya belum kembali, ada juga yang baru memulai usaha. Nah, saya pikir ini juga harus difikirkan, jumlahnya cukup banyak sekali. KKP harus segera melakukan pendataan. Nah, untuk benih-benih lobster ini tetap ditangkap oleh mereka agar mereka tetap mendapatkan hasil lalu dibudidayakan, pertanyaannya siapa yang membeli? Nah, pemerintah bisa menerapkan skema subsidi untuk ini sehingga penangkapan berjalan, budidaya nasional kita tetap berjaya. Nah, saya harap seperti itu bagi bupati, gubernur, wali kota yang ingin mencoba bisa menjadikan daerahnya sebagai proyek percontohan. Sistem budidaya itu sangat banyak sekali. Bisa kita buka di googling, bisa melakukan inovasi sendiri. Pada sesi selanjutnya saya akan membahas khusus tentang teknik-teknik budidaya. Inilah suara hati dari nelayan bahwa ekspor nggak apa-apa tetap ditutup, tetapi penangkapan benih-benih lobster tetap berlanjut, tapi untuk kepentingan budidaya nasional.